pada hari ini Kamis 20 Mei 2021 DPR RI mengadakan rapat paripurna ke-18 masa persidangan kelima tahun 2020-2021 dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022. Rapat ini dihadiri oleh 358 anggota DPR dan turut dihadiri pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Bappenas Suharto Monoarfa. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dokumen yang saat ini diserahkan ke DPR RI akan digunakan sebagai bahan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2022. Dan dengan dinamika yang sangat tinggi, pemerintah juga harus mampu merancang kebijakan fiskal yang fleksibel, namun responsif dan tetap akuntabel. Dalam pidatonya, ia juga menjelaskan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi 2,1%. Hal itu jauh lebih rendah dari sebelum pandemi yang ditargetkan mencapai pertumbuhan positif sebesar 5,3%. Untuk tahun 2022, kita tadi telah menyampaikan beberapa hal, yaitu meskipun tidak pasti, kita akan melakukan beberapa rancangan awal yang kita bahas nanti bersama dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran. Untuk indikator-indikator yang dijadikan asumsi awal, saat ini tadi telah saya sampaikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Ini nanti kita harus terus kalibrasi karena pembahasan dengan DPR dengan melihat data-data yang terkini. Kemudian inflasi di antara 2 hingga 4%, suku bunga SUN 10 tahun 6,32 hingga 7,27%, nilai tukar antara 13.900 hingga 15.000 per US dollar, harga minyak antara 55 hingga 65 per barel, dengan lifting antara 686 hingga 726 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.031 hingga 1.103 barel per hari ekuivalen minyak. Nah, ini yang kita akan nanti bahas tentunya dengan Komisi 11. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi perekonomian sehingga ke depannya anggaran belanja pemerintah harus lebih efektif dan mempertajam prioritas agar lebih efisien. Ketidakpastian pandemi masih tinggi. Kita belum tahu kapan masalah pandemi COVID ini akan berakhir. Karenanya kami meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Program pemulihan sosial dan ekonomi tentu saja harus tetap menjadi prioritas ke depan. Dan belanja pemerintah harus lebih efektif, belanja non prioritas dipertajam dan tentu saja harus diefisienkan. Tadi dalam pidatonya atau pengantar yang disampaikan oleh pemerintah, bahkan pemerintah memberikan berbagai macam contoh di negara ASEAN maupun di negara-negara yang lain. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi Indonesia masih cukup optimis atau masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Namun ketidakpastian akan masalah pandemi ini tentu saja membuat kita harus bisa berdisiplin terhadap tantangan-tantangan dan dinamika yang akan ada ke depan yang tentu saja kita belum bisa prediksi seperti apa. Karenanya saya meminta juga pemerintah untuk dapat mengendalikan defisit dan utang agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya nanti akan dibahas bersama-sama di DPR. Namun apa yang saya sampaikan ini tentu saja bisa menjadi acuan dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dipananda melaporkan untuk Sinpo TV.